Saya absen dulu ya. Ada Kak Ahmad, Kak Andi, Kak Hana, Kak Rahmadela, dan Kak Rizka. Oke, untuk Kak Rahmat dan Rizka malam ini izin ya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita ke adjective phrase, kita review sedikit mengenai tentang noun phrase. Boleh saya ke Kak Rizka. Halo Kak Rizka. Ya. Halo Kak Rizka, selamat malam. Malam. Kak Rizka, boleh review lagi nih, apa yang masih Kak Rizka ketahui tentang noun phrase? Review apa ini? Kak Badri aja ngasih pertanyaan. Gimana? Gimana? Yang Kak Rizka tahu? Kak Badri aja yang. Oh, aku yang nanya. Gimana? Oke. Apa itu noun phrase, Iya. Kak? Apa itu noun phrase? Noun phrase itu susunan Jangan baca yang dari ini. kata noun yang dijelaskan. Oke, kan noun yang dijelaskan ya. Oke. Baik. Dan contoh salah satu modifiernya apa nih, Kak? Salah satu modifiernya. Modifier yang ada pada noun phrase. Salah satu penjelas. Adjektif. Oke. Iya, adjektif. Ada lagi? Adjektif, adverb. Oke, adjektif. Yang ketuker ya. Adverb dulu, adjektif gitu ya. Oh ya, adverb, adjektif, noun. Oke, adverb, adjektif, noun. Oke. Thank you Kak Rizka. Tunjuk satu temannya lagi, satu aja. Silakan, siapa? Kak Ahmad. Kak Ahmad, disapa dulu boleh Kak Ahmadnya. Bagaimana keadaan malam ini? Setelah kesibukan seharian. Dan malam dilanjutkan belajar ya, super sekali. Silakan Kak Rizka disapa dulu Kak Ahmad. Halo Kak Ahmad. Hai. Oke. Boleh tahu seharian ini kesibukannya apa Kak Ahmad? Thank you Kak Rizka, thank you. Silakan Kak Ahmad. Ya. Halo. Kalau boleh tahu seharian kesibukan baca novel, Kak. gimana? Nggak ada kesibukan, Kak. Oh, hari ini free ya karena tanggal merah ya? Ya. Oke, thank you. Nah, Kak Ahmad masih ingat nggak nih? Fungsi dari noun phrase itu apa? Fungsi dari noun phrase sebagai subjek, objek, dan Oke, satu lagi. Satu lagi apa ya? Object of preposition ya, jangan lupa lagi ya. Object of. Iya. Oke, thank you Kak Ahmad, thank you. Oke. Nah, teman-teman sebelum kita ke adjective phrase, karena kemarin malam belum sempat kita buat kalimat ya, ketika noun phrase itu menjadi subjek. Oke. Kita ke subjek dulu deh. Yang mana nanti noun phrase-nya itu terletak sebelum verb. Noun phrase-nya nanti terletak sebelum verb. Nah, saya mau minta teman-teman, kita coba teman-teman buatkan satu contoh noun phrase menjadi subjek. Jadi, jadikan dia kalimat ya. Noun phrase-nya terdiri dari yang ini dulu deh. Tunggu. Nih, ada artikel, ada adverb, ada adjective plus noun nanti. Jadi modifiernya 3 ini. Modifiernya yang 3, terus noun-nya 1, dan jadikan dia sebagai subjek. Contoh ya, contoh. A fully funded scholarship will be mine. Akan menjadi milikku. Nah, gitu. A fully funded scholarship will be mine. Itu udah jadi kalimat itu. Yang mana
si siapa nih? Si fully funded itu udah jadi subjek karena dia terdiri dari noun phrase. Oke, is going to be mine. Nah, ini udah jadi kalimat ya. Silakan teman-teman dicoba lagi. Saya inginnya si siapa tuh noun phrase-nya terdiri dari artikel, adverb, adjective baru noun. Oke, silakan. Nah, ini sebagai contoh. Nanti teman-teman ketik di laman chat ya. Oke. Kita tunggu sampai 8.20. 8.20. One minute left ya. Don't be afraid of what you wanna make. Oke, kita akan diskusikan nanti. Pokoknya jangan takut, tulis aja. Biarin salah sekarang daripada salah pas real test ya. A number of animals are protected. A number of animals are protected. Oke, nggak apa-apa, kita salin dulu. Thank you Kariska. You are the first one.
Oke, udah di 8.20 ya, masih ditunggu ya. Kak Ahmad, Kak Hana, Kak Dela. Hah, tadi kalau nggak salah rame tadi 6 ya, 1. Oke, lagi ada kendala jaringan ya. Gimana Kak Ahmad, Kak Hana, Kak Dela, ditulis aja. Pokoknya jangan takut. Jangan takut. Don't be afraid of that. Kita akan bahas. Oke, pokoknya jangan takut, tulis aja. Artikel itu kan ada 3 ya, and sama the. Terus ada adverb-nya, yang di sini contohnya adverb of fully. Adjective-nya yang mana? Funded. Scholarship-nya apa? Noun. Scholarship-nya yang noun. Oke. Yuk, masih ditunggu yuk. Yuk, mangkat yuk. A very big doll. Oke, dijadikan kalimat ya, Kak Ahmad ya. A very big doll. Ini udah bagus nih. A artikel, very-nya adverb, adjective-nya big, noun-nya doll. Nah, jadikan kalimat. Kita mau jadikan dia subjek. Nah, kira-kira ini kan dia udah jadi subjek nih. Verb-nya apa nih? Oke. Dijadikan kalimat ya. Silakan Kak, masih ditunggu verb-nya. Jangan takut salah ya. Pokoknya kita coba. Jangan takut salah. Oke, kira-kira nanti kalau Kariska kan nih ada nih subjeknya ini a number of animals. Nah, verb-nya are protected. Nah, kira-kira kalau Kak Ahmad mau buat apa nih subjeknya? Oke. Oh, udah dari Kak Dela udah ada a wild furious lion attacked the city. Oke, cool. Thank you Kak Dela. Kak Ahmad masih ditunggu ya. Jangan takut Kak Ahmad, ditulis aja. Nanti kita bahas nih. Karam aja ya, soalnya L-nya tidak berfungsi. Oke. Kak Hana ditunggu ya Kak Hana, jangan takut ya, ditulis aja. A very big doll. Boneka yang sebuah boneka yang sangat gede, itu kenapa bonekanya? Kita jadikan dia kalimat. Jadi kita butuh verb di sini. Karena ini kan jadi subjek ya, jadi subjek. Subjek itu terletak sebelum verb. Nah, ini udah ada. Noun phrase-nya udah ada. Tapi verb-nya belum. Oke. Still wait ya, masih ditunggu ya. Oke, kita bahas yang ini aja lah ya. Apakah tadi disuruh apa mau lagi sama ngerjain tugas Kak? Nggak mudah. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak Hana. Nggak apa-apa, nanti aja ya di selanjutnya ya. Oke.
Kita ke Kak Rizka dulu. Halo Kak Rizka. Iya, Kak. Halo. Ya. Kak Rizka, kan ada dua nih. Ada dua kalimat. Jadi mau dipakai yang mana nih? Dua-duanya. Coba. Oke, kita coba ya sebentar. Silakan ke kalimat pertama dulu Kak Rizka. Kira-kira nih di kalimat pertamanya Kak Rizka yang berbunyi. Sebentar. Hilang. Sebentar. Loh. Nah, a number of animals are protected. Nah, kira-kira yang mana nih Kak? Artikel, adverb, dan adjektifnya. Sehingga dia nanti membentuk noun phrase. Silakan. Itu artikel. Oke, Number adverbnya. itu adverb. Ada adverb. Ada adverb nggak di sini? Animals. Gimana? Animal nouns. Oke, animalsnya nouns. Animals, noun. Protected-nya itu Protected-nya verb. adjektif ya? No. Oh, Enggak, dia verb. Verb ini, dua-duanya verb. Are itu verb auxiliary, protected itu verb ordinary. Kan artinya dilindungi, gitu ya. Jadi dia bukan adjective, melainkan dia adalah verb. Are protected. Dia adalah verb. Nah, oke. Jadi untuk kalimatnya apa? Untuk kalimatnya Kariska yang pertama ini tidak ada adverb ya. Hanya ada ini memang betul artikel. Number of ini dia udah satu kesatuan. A number of itu dia adjective. Adjective saja. Sementara adverb-nya belum ada. Jadi kalimat ini tidak ada salah. Kalimat ini udah benar. A number of animals are protected gitu. A number bertemu dengan noun plural, benar, udah tepat. Namun karena tadinya kita mau coba buat noun phrase yang terdiri dari artikel, adverb, dan adjektif, jadi untuk disesuaikan dengan contoh belum tepat. Tapi ini udah benar. kurang adverb. Iya, kurang adverb. Nah, ini udah kalau sampai sini, a number of animals, itu udah noun phrase, udah. Tapi dia masuk kategori yang paling bawah ini nanti. Nih, yang mana nih? Nih, a number of. Nah, a number of nanti ketemu dengan noun, udah memang noun phrase. Dan di situ udah benar, dia jadi subjek benar. Tapi tadi kita mau coba buat yang ini. Kita ambil yang modifier yang ini, artikel plus adverb plus adjective. Artikel plus adverb plus adjective gitu. Tapi nggak apa-apa, ini udah benar kok. A number of animals, a number of bertemu dengan si siapa nih? Noun phrase dan verbnya verb plural, udah tepat sekali. Verbnya plural. A number of animals are protected. Oke. Terus di contohnya Kak Rizka yang kedua sama. The memang artikel, the artikel. Wonderful adjective, feature itu noun. Nah, jadi dia masuk ke sini. Future itu Iya, dia feature noun. Jadi sini. Ini yang itu. Kalau yang the wonderful feature, dia ngikutnya ini. Ini yang saya lingkar ini. Artikel, the, adjective, wonderful, feature-nya nanti noun. Nah, dia masuk ke sini. The wonderful feature. Artikel, adjective, noun. Oke. Is to be a teacher. Oke, benar. Ini udah benar. Pokoknya nggak ada salahnya. Secara pola, secara grammar benar. Dua contoh yang Kariska berikan benar. Namun tadi karena kita mau coba buat yang ini ya, artikel, adverb, adjective, jadi belum. Oke, nggak apa-apa, Kariska nggak apa-apa. Yang penting Kariska udah mengaplikasikan yang ini tadi, artikel, adjective, terus yang terakhir a number tadi. Oke, thank you Kariska. Kita ke Kak Rahma dulu ya, sebelum ke Kak Ahmad. Darinya Kak Rahma, a wild furious lion attacked the city. Oke, cool. Secara grammar ini udah pas sekali. Attack the city, menyerang. Dia jadinya verb 2 ya. Oke. Silakan Kak Rahma, kira-kira artikel, adverb, dan adjektifnya yang mana?
Halo, Kak. Halo? Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Silakan Kak Rahma, Kak Dela. Oh, ya. Artikelnya Oke. terus while itu adverbnya, No. furious itu No, jadi wild sama furious itu dua-duanya adjective. oh ya. Ya. Jadi ini artikel, adjektifnya 2, noun-nya 1, nggak apa-apa. Ini udah benar. Oke, hanya saja di sini belum ada adverb, tapi nggak apa-apa. Jadinya nanti yang ini Kak Rahma ngikutin ini yang double adjective. Tapi nggak ada artikel, nggak apa-apa. Artikel itu kayak apa? Tambahan aja kan kita mau lebih spesifik ya, seekor singa. Oke. Yang apa nih? Furious itu cepat ya, sigap. Yang liar gitu ya. Menyerang kota gitu. Nggak apa-apa, ini polanya udah benar. Hanya saja belum ada adverb-nya. Tapi ini udah benar. A white furious lion attack the city. Ada satu artikel, adjektifnya 2 ya. Kan liar. Liar itu kan kata sifat ya, bukan adverb ya. Kalau adverb itu biasanya dia menjelaskan kata keterangan, bukan kata sifat. Dia menerangkan. Gitu. Widely mungkin dengan liar, nah boleh. Biasanya kalau adverb itu ada kata dengan atau secara. Dan dia diakhiri dengan ly. Biasanya, tapi enggak semua sih. Tapi ini udah benar. Kak Rama secara pola udah benar. Hanya saja tadi belum ada adverb. Oke, nggak apa-apa. Thank you Kak Dela. Tadi Kak Rama, sekarang Kak Dela. Oke, thank you ya. Oke. Iya. Oke, kita ke Kak Ahmad. Nah, yang ini cocok nih Kak Ahmad. Yang Kak Ahmad ini contoh ada artikel, very-nya adalah adverb, big-nya adalah adjective, doll-nya adalah noun. Nah ini, udah pas ini. Untuk ngikutin yang ini ya, ngikutin yang artikel, adverb, adjective. Artikelnya kenapa pakai karena doll-nya 1. Dan dia diawali dengan huruf konsonan, d gitu ya, d. Kalau misalnya di ini tadi salah satunya a, e, i, o, u, maka di sini en kita pakai. Oke, udah pas ini. Very-nya adalah adverb, sangat. Nah, itu kan adverb ya, menerangkan. Big, sangat gede. Nah, ini udah tepat. Namun oke, udah dipuji-puji ya, tapi ada namunnya. Oke, ada namunnya nih. Untuk verb-nya tadi kurang tepat. Nah, coba kita artikan ya. A very big doll is that belong to my sister. Mungkin Kak Ahmad mau bilang bahwa si boneka tadi itu miliknya si saudarinya Kak Ahmad. Oke. Hanya yang perlu kita hilangkan di sini is sama that-nya. Is sama that-nya kita buang. Oke, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Jadi gini, verb-nya itu udah cukup belong. Belong itu udah verb. Belong itu udah verb, teman-teman. Jadi nggak perlu tambahkan is lagi. Oke? Nah, belong itu udah verb. Oke? Belong to my sister. Oke, belong kalau pakai ed berarti dia verb 2 gitu ya. Kalau dia pakai s, belongs. Sorry, L-nya tidak berfungsi. Kalau dia pakai s berarti dia verb 1 gitu. Nah, ini udah. A very big doll belongs to my sister. Ini tepat sekali pakainya tuh. Pasangannya belong itu tuh. Udah cocok nih Kak Ahmad. Udah pas. Oke. Hanya saja tadi is sama that-nya kelebihan. Oke. Nggak perlu. Jadi jangan kita berikan 2 verb teman-teman tanpa ada conjunction. Teman-teman akan bahas itu nanti di grammar lanjutan, grammar for writing ya. Akan teman-teman bahas klausa di mana ketika ada 2 verb harus ada conjunction. Tadi kan ada 2 verb ya. Awalnya tadi ada 2 verb is gitu sama belongs. Oke. That-nya di situ is that belongs to my sister. Kurang tepat kalau kita pakai that. Intinya nanti akan teman-teman ketahui lebih detail itu di klausa ya. Dan sekarang yang mau saya sampaikan adalah kita cukup gunakan 1 verb saja. Oke. Milik ya. Kak Ahmad mau menyatakan bahwa boneka itu milik saudarinya kan, bukan dimiliki kan?
Begitu ya, Kak Ahmad ya? Iya, Kak. Oke. Oke, thank you. Dah. Kelar ya di subjek. Di objek mungkin bisa lah ya teman-teman ya. Kalau tadi kan subjek dia sebelum verb. Nah, kalau objek dia sesudah verb ya. Kalau objek dia sesudah verb. Oke. Dan terakhir ini object of preposition. Pokoknya dia terletak setelah prepo. Preponya banyak. Kita jadikan PR aja nanti ya. Karena waktunya nanti dikhawatirkan tidak cukup. Dan saya berharap ketika nanti ngerjain PR itu semua murni, pure. From teman-teman. Teman-teman sendiri yang ngerjain. No Google, no Googling, no Google. Oke. Without Googling, dictionary boleh, tapi no Google. Ya. Oke. Kita ke adjective phrase akhirnya. Oke. Jika noun phrase, noun-nya yang jadi head dan modifier-nya tadi ada banyak sekali, tapi itu semuanya adjective rata-rata. Nah, sekarang kita ke adjective phrase. Adjective phrase itu sesuai nama, berarti adjektifnya yang dijelaskan. Lalu siapa modifier-nya? Modifier-nya cuma satu, adverb doang. Oke? Modifier-nya cuma satu, adverb. Karena adverb itu ada 5 macam, ya. Ada adverb of, oke, kita review dulu ya. Mungkin teman-teman yang kemarin di grammar 1, Kak Hana. Halo Kak Hana. Halo Kak Hana. Iya, Kak. Iya, Kak Hana kemarin ambil di grammar 2 nggak? Grammar 1 nggak? Iya, tapi banyak lupa, Kak. Oke, dicoba dulu ya, dicoba ya. Nanti kita sama-sama. Oke, kira-kira nih, adverb ada berapa, Kak? Adverb enggak. Oke, ada berapa? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Oke, boleh minta bantu sama temannya nih, siapa? Kira-kira. Oke, minta tolong sama kakak. Siapa aja deh yang bisa, Kak. Siapa aja? Oke, anyone? Um, Helps. Kariska? ada yang bisa. Ada Mas Halo? Ya, halo. Dengan siapa di mana? Passwordnya apa? Luak. Oke, silakan. Kan Kak enggak. Oke. Ya, Kariska, silakan Kariska. Adverb ada berapa nih yang masih Kariska ingat? Oke, thank you ya sebelumnya Kak Hana. Oke, lanjut Kariska. Ada, bentar. At yang place, adverb of place. Oke, adverb of place. Terus frekuensi, Oke, frekuensi, degree, manner, adalah sama time. Oke, time. Pas ya. Oke, saya salin dulu. Oke. Nah, oke, teman-teman yang lain kalau bisa jangan lupa lagi ya, soalnya ini penting banget ya. Oke. Ada 5 ya. Oke, thank you Kak. Thank you. Aduh, lupa deh. Kariska. Thank you Kariska. Oke. Oke. Frequent itu tingkat keseringan ya. Kayak misalnya teman-teman biasa bilang usually, always. Nah, itu adalah adverb. Oke. Boleh nanti dicek lagi ininya ya, apa? Kok salah? Frequent. Kok dia jadi, oh iya, benar-benar. Adverb of manner. Itu menjelaskan cara.
melakukan sesuatu misalnya dengan lambat, dengan tepat, dengan cepat, kayak gitu. Terakhir, adverb of degree, tingkatan. Kayak misalnya tadi yang dibuat Kak Ahmad, very itu masuk kategori degree. Oke. Ini ada adverb ya, adverb ada 5. Satu lagi teman-teman, mungkin suatu saat teman-teman akan temui itu namanya adverb of purpose. Adverb of purpose itu contohnya yang diawali dengan to infinitive. To get high score. To get high score in TOEFL and IELTS. Kayak gitu ya. In TOEFL and IELTS, bla 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 bla. Nah, itu dia jadinya adverb of purpose yang diawali dengan to infinitive. Itu juga adverb of purpose. Nah, I must study hard. Oke, nah ini dia jadinya, dia ini adverb ya, adverb of a purpose. Yang place sudah biasa banget ya, kita sering pakai kok. In the class, gitu. In the class, I study English. Nah, yang adverb of place-nya ini. Oke. Terus adverb of time-nya juga misalnya in the morning, atau tonight, atau yesterday. Banyak sekali ya. Pokoknya jangan sampai lupa lagi ya teman-teman ya. Tonight, kata apa? Orang British. Tonight. Frequent itu tingkat keseringan. Usually, always. Satu ya. Kok salah? Often, seldom. Manner itu tingkat perlakuan. Kayak misalnya fully. Slowly dengan lambat. Slowly. Apa lagi? Completely. Tuh. Completely. Iya udah benar, tapi nggak tahu nih. Degree tingkatan. Kayak misalnya very, really, extremely itu sekarang gantinya very ya. Udah kekinian, extremely. Oke, nah itu adalah masing-masing adverb ya teman-teman ya. Jangan lupa lagi adverb ada ini 6. Nah, yang jadi modifiernya adjective itu degree dan manner. Degree itu kayak very, really, extremely, so, very, to, really itu adalah degree. Yang manner yang tadi saya bilang dia menjelaskan cara. Absolutely, totally, definitely gitu. Biasanya manner ya. Manner itu ialah adverb yang memiliki akhiran ly. Nah, itu adverb of manner. Oke? Kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan. Yang nanti artinya menjelaskan cara. Nah, modifiernya si adjective phrase itu adverb. Cuma satu, yaitu adverb. Tapi adverbnya ada dari degree dan manner. Kita coba contoh. Nanti kita ambil adverb of degree so. Adjektifnya clean, so clean. Bukan deterjen ya, tapi ini ada adverb dan adjektifnya. So adverb, clean-nya adalah adjektif. So clean, sangat bersih. My room is so clean. Gitu. Very expensive. Very-nya adalah adverb, expensive-nya adalah adjective. I buy a very expensive car. Aku membeli mobil yang sangat mahal. Amin, gitu ya.
Too tired. I am too tired. Aku sangat lelah atau exhausted. Adverbnya adalah too, adjective-nya adalah tired. I'm too tired. You did too much. Kamu keterlaluan gitu. Too much. Too adalah adverb, much-nya adalah adjective. Untuk di poin ini, teman-teman ada pertanyaan? Sudah berkurang ya. Ini proses alam, seleksi alam nih. Kemarin full, udah 4 deng. Oke, ada pertanyaan untuk di poin ini? Oke. Ini belum kita kasih noun-nya ya, kita jadikan dia adjective phrase dulu. Oke, lanjut yang degree, yang manner. Manner itu menjelaskan cara. Totally wrong, totally wrong. Sepenuhnya, dengan sepenuhnya salah. Absolutely perfect. Absolutely. Absolutely. Apa ya absolutely itu artinya ya? Lupa. Sepenuhnya sempurna. Sangat-sangat sempurna gitu ya. Definitely right. Oke. Nah. Oke, udah clear ya teman-teman ya. Adjective phrase itu ialah adjective yang dijelaskan oleh adverb. Adverbnya bisa berupa degree ataupun manner. Kalau agak riuh yang manner ya udah degree aja gitu untuk menjadikan dia sebagai adjective phrase. Oke. Oke, apakah poin ini cukup clear dan teman-teman ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut? Kak, mau tanya. Ya, boleh Kak Rizka. Itu adverb yang lainnya nggak dipakai toh, Kak? Enggak. Kalau untuk adjective yang menemani adjective enggak. Jadi hanya dua adverb ini, hanya manner dan degree yang menjelaskan si adjective. Karena kan adverb itu ada fungsinya 3 ya. Fungsi adverb. Saya tulis dulu fungsi adverb. Fungsi adverb. Nah, fungsi adverb. The function of adverb. Kita buat sekalian aja ya. The function of adverb. Fungsi adverb apa aja? Checklist dulu. 1, dia menjelaskan verb. Dia menjelaskan verb. I walk slowly. Aku berjalan dengan lambat. Nah, itu dia menjelaskan verb. Terus dia menjelaskan adjective, kawan-kawan. Nah, inilah saatnya dia beraksi. Nah, saat adverb itu menjelaskan adjective, hanya 2 adverb ini. Adverb yang lain enggak? Hanya 2 adverb ini yang berfungsi menjelaskan adjective. Yang lain enggak? Kayak gitu. Menjelaskan verb, yang rata-rata yang lain menjelaskan verb. Rata-rata yang lain menjelaskan verb. Tapi kalau untuk menjelaskan adjective, hanya 2 ini. Manner dan degree. Gitu. Kalau misalnya kita buat nih ya, kita buat dia menjelaskan adjective umpama nih. Ini ada adverb nih, adverb of place. Kita kebetulan di sini nggak ada adjective, kita coba di sini tambah adjective. Good English gitu. Good English. Kira-kira di dalam kelas, apakah dia menjelaskan bagus gitu? Enggak kan? Jadi balik-balik lagi ke situ. Jika adverb of place itu juga menjelaskan adjective. Adjective dalam kalimat ini yang mana? Good gitu. Di dalam kelas, dia menjelaskan cantik. Bukan cantik, deng. Bagus. Apanya gitu kan? Jadi kayak nggak nyambung gitu. Dalam kelas, dia menjelaskan si adverb in the class itu, dia menjelaskan adjective good. Jadi kayak apanya yang mau dijelasin gitu. In the class itu dia ngejelasin apa? Study, belajar. Belajarnya di mana? Oh, di kelas gitu. Tapi kalau misalnya dia ngejelasin good, bagus di kelas, maksudnya apa gitu. Jadi kayak dia nggak ada word, nggak berperan, nggak ada peran seperti itu. Jadi adverb yang menjelaskan adjective itu cuma 2, manner sama degree. Karena adverb itu kan fungsinya selain menjelaskan verb, dia juga menjelaskan adjective. Nah, saat menjelaskan verb, rata-rata semuanya menjelaskan verb.
In the morning. Ngapain in the morning? I always take a shower. Oh, dia setiap pagi itu mandi gitu. Mandi itu kan kata kerja ya. Nah, jadi rata-rata semua ini yang 6 ini menjelaskan verb, tetapi yang menjelaskan adjektif cuma manner dan degree gitu. Gimana Kak Rizka dan teman-teman yang lain untuk poin ini apa cukup membantu? Iya, Kak. Paham. Oke, Makasih. Oke, thank you. Semoga bermanfaat ya. Kita ke atas dulu deh. Kita review nih adjektif itu apa aja. Adjektif itu banyak sekali ya. Pokoknya adjektif itu banyak banget macamnya. Tapi nggak usah stuck dulu, nggak usah give up dulu. Selagi dia berupa kata sifat ya udah dia adjektif gitu. Kayak yang kemarin saya bilang si noun phrase itu modifiernya cuma 2, adjektif sama noun aja, meskipun terlihat rame gitu ya. Rame itu ialah peranakan dari si adjektif tadi, makanya dia banyak, kayak gitu. Nah, nih coba kita lihat. Adjektif sama noun doang sebenarnya modifiernya si noun ini. Tapi karena adjektif itu banyak macamnya, jadi ya diuraikan sebanyak ini gitu. Tapi nggak apa-apa. Makanya kelas kata yang cukup banyak peranakannya itu adjektif. Oke, ini ada. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya di Google Classroom ya. Udah terlampir semuanya. Jika ada yang mau ditanya, feel free to chat me. Artikel, ada yang demonstrative, possessive adjective itu adalah adjektif. Nah, yang di table ini quantifier itu kan perhitungan jumlah ya, misalnya some, any, a lot of, many, much. Jika sebelumnya teman-teman membahas noun yang dapat dihitung dan yang tak dapat dihitung, nah di sini ada beberapa adjektif sesuai pasangannya. Quantifier khususnya. Dalam menghitung jumlah, ada yang hanya bertemu dengan noun yang dapat dihitung, ada juga yang hanya untuk noun yang tak dapat dihitung. Atau dua-duanya bisa. Kayak some. Some itu kan beberapa. Bisa untuk noun yang dihitung. Contoh, some books. Itu kan bisa dihitung. Buku bisa dihitung. Some books. Uncountable. Noun yang tak dapat dihitung. Air. Siapa yang sanggup ngitung air per tetes gitu ya? Nah, jadi water itu digolongkan noun yang tak dapat dihitung. Some water. Jadi some itu bisa dua-duanya. Oke. Teman-teman bisa review lagi. Saya percaya ini udah teman-teman pelajari kemarin di grammar 1 ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, chat aja. Pokoknya jangan kutukar lagi, apalagi nanti buat TOEFL. Ya? Kak Rizka? Are you talking to me? Okay. Gimana? Kepencet. Oh iya. Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang nantinya ke TOEFL, hati-hati ya. Beberapa jebakan yang ada di soal struktur nomor 16 sampai 40 written expression. Many dia pasangkan dengan water, kan nggak cocok many water. Kan many itu untuk yang bisa dihitung. Water itu nggak bisa dihitung, jadi kan kontras. Oke? Jadi many-nya diganti apa? Diganti much. Much water. Much time. Many times beberapa kali. Much time banyak waktu. Hati-hati. Oke. Itu ya. Ada di table. Nanti kalau teman-teman mau review bisa cek di Google Classroom-nya ya. Nah, ini yang penggunaan the number sama a number, boleh dicek lagi. Dia sama-sama ketemu dengan non-plural, hanya saja berbeda pada verb-nya. Numeral. Oke. Ini suffix ya, teman-teman. Suffix itu adalah imbuhan akhir yang menunjukkan ciri khas adjektif. Umpamanya kita ketemu dengan aus. Aus itu ciri-ciri kelas kata itu adalah adjektif. Dangerous. Kita nggak tahu nih, misal kita nggak tahu dangerous itu artinya. Oh, dia pakai aus nih. Kayaknya ini adjektif deh gitu. Meskipun belum tahu arti, tapi udah tahu kelas kata kan cukup membantu ya. Oke.
balik lagi nih ke adjective phrase. Adjective phrase ialah susunan beberapa kata terdiri dari modifier dan head-nya. Adjective phrase, head-nya adalah adjective, modifiernya adalah adverb. Gitu. Jadi nanti akan ada adverb dan adjective itu dan membentuk phrase. Oke, lalu fungsi adjective phrase apa? Hanya satu fungsi adjective phrase ini, teman-teman. Hanya satu fungsinya. Apa fungsinya? Kebetulan nggak saya tulis, saya ketik di sini aja ya. Apa fungsinya? Teman-teman jangan lupa lagi, karena besok malam sebelum lanjut kita review dulu. Satu, dia cuma menjelaskan noun. Satu, dia menjelaskan noun. Dua, dia menjelaskan noun phrase. Coba deh tadi cek lagi. Noun phrase itu dia salah satu modifiernya adalah adjective phrase. Nanti kita cek ya. Terakhir pronoun. Pronoun kayaknya jarang deh pronoun. Pronoun. Gak usah lah ya, pronoun gak usah. Dah. Adjective phrase itu satu, dia ngejelasin noun atau noun phrase. Sebenarnya noun sama noun phrase itu udah satu keluarga, udah satu bagian, satu jiwa gitu ya. Udah satu aja. Adjective phrase itu cuma satu fungsinya, dia menjelaskan noun. Coba kita cek nih. Nih poin nomor 3, adjective phrase. Adjective phrase menjelaskan noun, maka mereka nanti membentuk noun phrase. Dalam noun phrase itu ada 2 phrase. Ada adjective phrase juga. Pokoknya jangan stuck lah ya teman-teman. Intinya jangan mikirin phrase-nya itu modifiernya harus apa enggak. Yang penting tujuan kita tahu phrase ini, kita tahu posisi dia dalam kalimat nanti apa. Oke, kita akan tahu posisi dia dalam kalimat itu apa. Adjective dulu atau adverb dulu, kan dari situ kita bisa tahu. Kayak misalnya rantai apa ya? Bukan rantai makanan. Rantai penjelasan. Rantai penjelasan. Adverb menjelaskan adjective, adjective menjelaskan noun. Makanya urutannya begitu. Adverb, adjective, noun. Adverb, adjective, noun, verb. Oke, kita masih punya 17 menit lagi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya. Malam ini saya gabungin aja PR-nya ya. Bukan PR, Deng. Latihan aja, latihan buat noun phrase dan adjective phrase. Nanti teman-teman coba buat kalimat ya. Akan ada satu pertanyaan dan teman-teman jawab pertanyaan itu dengan mengaplikasikan noun phrase ataupun adjective phrase. Oke. Deadline-nya jam 5 sore. Tapi besok kan free ya. Kayaknya hari Sabtu, Minggu weekend. Kita lanjut di malam Selasa ya. Oke. Boleh satu contoh teman-teman adjective phrase-nya, satu contoh aja. Adjective phrase yang menjelaskan noun. Kalau di sini kan misalnya so clean room gitu ya. So clean house. Rumah yang sangat bersih nanti artinya. Very expensive bag gitu. Tas yang sangat mahal. Too tired student. Murid yang sangat capek. So clean room. Jadi kita mengartinya begitu. Ruangan yang sangat bersih. Tas yang sangat mahal. Siswa yang sangat lelah. Oke. Kita coba yang adverb of degree dulu. Saya punya list lagi. Tunggu, teman-teman bisa ambil degree-nya dari sini nanti.
Nah, ini yang degree-nya ini banyak banget. Silahkan dilihat. Degree yang sebelah kiri ya. 1 sampai 19 silakan dipilih. Teman-teman mau ambil yang mana? Dicoba dulu ya. Nanti kita kalau ada yang belum tepat, kita perbaiki sama-sama. Kita punya 13 menit lagi. Silakan teman-teman ditunggu satu contoh ya. Satu contoh adjective phrase. Ada adverb dan adjective. Oke, kita udah punya dalam kalimat atau boleh. Boleh satu kalimat, boleh dalam bentuk phrase aja boleh. Totally tallest mountain. Oke. Gunung yang sepenuhnya sangat tinggi. Oke. Ya, boleh. Tambahan the ya, Kak Rizka ya, tambahkan the. Karena tallest itu yang mana ada akhiran ist. Oke, adjektif yang ditambahkan akhiran ist itu tidak boleh terlepas dari artikel the. The totally tallest mountain. Boleh. Boleh. Coba tambahkan the-nya ya. Oke, thank you Kak Rizka. Boleh Kak Rizka coba lagi buat dalam sebuah kalimat, boleh? Nanti kalau ada yang perlu dibahas lagi, mungkin untuk informasi baru mungkin ya. Nah, boleh nih. Silakan ditunggu ya.
Halo Kak, kok nggak ada suaranya? Astagfirullahaladzim. Dari tadi ya? Pantesan, kupanggil-panggil nggak ada yang ini. Astagfirullah. Iya. That's my fault. Oke, thank you. Yaudah deh, nggak apa-apa. Itu kesalahan saya. Oke, saya ulang ya. Tadi kalimatnya Kak Rahma udah benar. Terus kalimatnya Kak Rizka, kekurangan verb ya Kak Rizka. Verbnya kurang. Jadi gini, Kak Rizka mau buat kalimat gunung yang sepenuhnya sangat tinggi berada di desaku gitu ya. Nah, jadi ini subjeknya udah ada, tapi verbnya belum. Verbnya kita tambahkan to be, is. Karena is itu adalah verb. Jadi, the totally tallest mountain is in my village. Kayak gitu. Oke. Ya Kak. Oke. Nggak apa-apa ya, Kak Rizka ya. Ada informasi nih. Pokoknya pastikan ketika teman-teman mau buat kalimat, selain ada subjek, harus ada verbnya juga. Subjeknya udah punya nih, subjeknya udah punya. Harus ada verb. Karena tidak akan menjadi kalimat jika tidak ada subjek ataupun verb. Oke. Terus kalimatnya Kak Rahmadela udah pas. Complete line-nya adalah adverb, different-nya adalah adjective. Opinions-nya adalah noun. Oke. Cool, thank you. Nah, tadi saya bahas enough di sini ya. Enough itu artinya cukup. Enough punya dua pola. Jika dia bertemu dengan noun, enough-nya di depan. Jika dia bertemu dengan adjective, enough-nya di belakang. Dan dua contoh ini sebagai patokan. Jika sewaktu-waktu kita lupa, enough money dan good enough. Enough money dan good enough. Dua contoh ini akan menjadi patokan jika sewaktu-waktu kita lupa posisi enough. Saat bertemu noun ataupun saat bertemu adjective. Oke. Itu aja ya teman-teman ya. Sedikit lagi, adjective phrase adalah ya saat ada adverb dan adjective yang nanti fungsinya dia hanya menjelaskan noun. Kalau noun phrase kan fungsinya 3 tuh, jadi subjek, objek, dan objeknya prepo. Tapi kalau adjective phrase cuma 1 fungsinya, yaitu menjelaskan noun. Oke, itu aja. Kita udah di 9.17, saya udah korupsi 2 menit. Teman-teman masih ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada yang ditanya, kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kita tutup dulu dengan doa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you teman-teman. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat beristirahat ataupun melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Di-share ya Kak rekamannya. Oke, ditunggu ya. Ya.